Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Abu Fadli yang akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan yang akan saya bahas yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, materi ini disampaikan di kelas 5 pada semester 1. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Penjumlahan pecahan. Nah, di dalam penjumlahan pecahan, saya nanti akan membahas 4 materi di dalam penjumlahan pecahan. Untuk materi yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa. Syarat utama untuk menjumlahkan pecahan yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kalian pasti masih ingat kan di kelas-kelas sebelumnya kalian sudah diberitahu atau sudah mempelajari tentang penyebut dan pembilang. Nah, penyebut itu yang di mana? Penyebut itu ada yang di bawah dan pembilang itu adalah yang di atas. Contohnya yaitu, nah di sini saya mempunyai 2 contoh untuk penjumlahan pecahan biasa, yaitu yang pertama 4/5 ditambah 3/5 dan 5/6 ditambah 7/8 ditambah 2/3. Nah, untuk yang soal pertama ini adalah soal tentang pecahan 2 pecahan biasa, sedangkan yang untuk yang nomor 2 atau yang B itu adalah ini ada 3 pecahan gitu. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, kalian lihat ini adalah soal yaitu 2/5 ditambah 3/5. Ini dengan penyebut yang sama. Kalian harus ingat ini. Syarat utama untuk menjumlahkan pecahan yaitu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi penyebutnya harus sama. Berhubung ini sudah sama yaitu penyebutnya 5, kita langsung bisa mengoperasikan bentuk pecahan ini. Nah, 4/5 ditambah 3/5 sama dengan 4 ditambah 3/5. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi syaratnya kan harus penyebutnya sama. Berhubung ini sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4 dan 3 kita jumlahkan, hasilnya adalah 7. 7/5. Nah, 7/5 ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Bisa dibuat pecahan campuran agar nanti itu lebih mudah. Karena umumnya di dalam pecahan itu pembilang selalu lebih kecil daripada penyebut. Jadi penyebut itu pasti lebih besar daripada pembilang. Jadi hasilnya yaitu 1/2/5. 1/2/5 ini dapat dari mana? Dapat dari 7 dibagi 5 itu sama dengan 1, sisa 2/5. 5 ini adalah penyebutnya. Oke. Jadi 4/5 ditambah 3/5 sama dengan 1/2/5. Untuk penyelesaiannya yang kedua yaitu 5/6 ditambah 7/8 ditambah 2/3. Nah, di sini saya beri catatan bahwa KPK dari 2, 8 dan 3 adalah 24. Kenapa kok di sini saya memberi catatan KPK ini? Karena di sini penyebutnya itu berbeda. Nah, untuk menyamakan penyebutnya itu dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yang sudah kalian bahas di kelas 4 juga. Jadi kalian harus mengingatnya KPK itu penyelesaiannya bagaimana. Nah, lanjut. 5/6 ditambah 7/8 ditambah 2/3. Nah, sama dengan 20/24 ditambah 21/24 ditambah 16/24. Kenapa kok 6, 8 dan 3 ini menjadi 24 semua? Karena untuk menyamakan penyebutnya. Jadi fungsi dari KPK ini adalah untuk menyamakan penyebutnya ini 24, 24, 24. Nah, dari 5/6 kok menjadi 20/4? Itu dari mana? Dari 6
ini bisa menjadi 24 jika dikalikan 4. Jadi 5 ini harus, atau pembilangnya ini harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Begitu juga dengan 7/8. 8 ini bisa menjadi 24 jika dikalikan dengan 3. Jadi 7 ini dikalikan 3 menjadi 21. Kemudian 2/3 menjadi 16/24. 3 agar bisa menjadi 24 yaitu dikali dengan 8. 8 ini pembilangnya juga dikalikan 8, yaitu 2 dikali 8 sama dengan 16. Lanjut untuk penyelesaiannya selanjutnya, yaitu tinggal kita menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan saja, 20 ditambah 21 ditambah 16, hasilnya 57/24. Nah, seperti tadi kita buat menjadi pecahan campuran, yaitu 29/24. Masih ingat kan dapatnya dari mana? Dapatnya dari 57 ini dibagi 24, hasilnya adalah 2. Dan sisanya adalah 9 kemudian per 24. Kemudian setelah itu kita bisa menyederhanakan 9/24 ini. Bagaimana caranya? Dengan membagi angka yang sama, yaitu dibagi dengan 3. Kenapa kok 3? Karena 9 dibagi 3 itu bisa, dan 24 dibagi 3 itu bisa. Hasilnya adalah 3/8 tuh. Jadi 5/6 ditambah 7/8 ditambah 2/3 itu hasilnya adalah 23/8. Untuk materi yang kedua yaitu penjumlahan pecahan campuran. Ada 2 cara untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran, yaitu yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya 4 2/3 ditambah 2 3/4. Nah, di situ saya berikan keterangan bahwa KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Oke, lanjut untuk penyelesaiannya. 4 2/3 ditambah 2 3/4 sama dengan 14/3 ditambah 11/4. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, tentunya kalian pasti masih ingat dengan materi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut dan ditambah pembilang. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Untuk penyebutnya ini tetap 3. Jadi hasilnya adalah 14/3. Begitu juga dengan 2 3/4, itu hasilnya adalah 11/4. Lanjut untuk selanjutnya, yaitu kita menyamakan penyebutnya, tentunya dengan menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Ini sudah saya taruh di sini. Jadi tinggal kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Maksudnya yaitu 3 ini menjadi 12 itu jika dikalikan 4. Jadi 14 ini juga dikalikan dengan 4, yang hasilnya yaitu 56. Kemudian untuk 4 ini bisa menjadi 12 itu dikalikan dengan 3. Jadi 11 ini dikalikan 3 hasilnya adalah 33. Setelah penyebutnya itu sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan atau mengoperasikan pecahan tersebut. Tinggal kita menjumlahkan pembilangnya, yaitu 56 ditambah 33, hasilnya adalah 89/12. Nah, berhubung ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita buat menjadi pecahan campuran, yaitu 75/12. Oke, lanjut. Untuk
Cara yang kedua yaitu memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya mempunyai soal yaitu 2/3/4 ditambah 3/2/3. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini 2 dan 3 ini adalah bilangan bulat. Jadi kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahan. Di sini ada 2, kemudian yang pecahan yang kedua ini ada 3 untuk bilangan bulatnya. Kita jumlahkan 2/3. Ini ditambah, jangan sampai lupa, ini ditambah. Ditambah karena apa? Karena sebenarnya bilangan bulat dan pecahannya itu satu kesatuan. Berhubung ini mau dijumlahkan, jadi dipisahkan terlebih dahulu agar nanti mudah untuk kita mengoperasikannya. Nah, begitu juga dengan pecahannya. Pecahannya ini juga dijadikan satu, dijumlahkan, kemudian hasilnya adalah 5 ditambah 9/8/12. 12 ini adalah KPK dari 4 dan 3. Kemudian selanjutnya yaitu sama dengan 5 ditambah 17/12. Oke, itu didapat dari mana? 5 ini didapat dari bilangan bulat tadi, kemudian 17 ini didapat dari 9/8. Oke, selanjutnya sama dengan 5 ditambah 1 5/12. Kenapa kok menjadi 1/15? Ini dirubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, selanjutnya yaitu dengan berhubung di sini ada bilangan bulat lagi, kita jumlahkan menjadi 6, 5/12 begitu. Jadi ada dua cara untuk menjumlahkan pecahan campuran, yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau dengan cara memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Itu. Untuk materi yang ketiga yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya, bilangan pecahannya tetap. Contohnya, saya mempunyai bilangan bulat 5 dan pecahan campuran 1/3/5. Ini saya mau jumlahkan. Hasilnya bagaimana? Penyelesaiannya 5 ditambah 1/3/5 sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 3/5. Nah, ini kan di sini ada bilangan asli atau bilangan bulat. Nah, ini juga ada bilangan asli 1. Jadi tinggal kita jumlahkan saja 5 ditambah 1. Untuk pecahannya tetap. Jadi 6/3/5. Tinggal jumlahkan saja bilangan aslinya. Itu. Untuk soal yang nomor 2 yaitu 4 ditambah 2/3/4. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti tadi, kita jumlahkan saja untuk bilangan aslinya dan untuk pecahannya itu tetap. Itu. Lanjut untuk yang keempat yaitu permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan pecahan. Nah, jadi kita kaitkan penjumlahan pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu Pak Agung mempunyai aluminium 8 1/2 meter dan membeli lagi 1/4 meter. Berapa jumlah aluminium seluruhnya? Jadi Pak Agung itu di rumah mempunyai aluminium selebar 8,5 meter dan membeli lagi aluminium 1/4 meter. Nah, berapa jumlah aluminium seluruhnya? Penyelesaiannya yaitu aluminium yang pertama atau lembar aluminium yang pertama ini kita taruh di sini, kemudian dijumlahkan dengan aluminium yang kedua. Kita coba dengan menggunakan
memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya gitu. Nah, bilangan bulat tadi tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 1. Kemudian untuk yang pecahannya juga kita jadikan 1 untuk dioperasikan. Lanjut untuk selanjutnya, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Sedangkan setengah ditambah 1/4, kita jangan lupa dicari dulu KPK dari 2 dan 4. KPK-nya adalah 4. Kemudian setelah mengetahui KPK dan sudah menyamakan penyebutnya, kita tinggal mengoperasikan atau mengubah pembilangnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika pembilangnya dikali 2, maka ketika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2 gitu. Berhubung ini 2 ini menjadi 4, itu jika dikalikan 2, maka 1 ini juga dikalikan 2, maka hasilnya adalah 2 ditambah 1 ini gitu. Selanjutnya hasil dari sini yaitu adalah 93/4. Jadi jumlah aluminium seluruhnya punya Pak Agung itu adalah 93/4 meter gitu. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengurangan pecahan. Sebelum masuk ke dalam operasi pengurangan pecahan, kalian harus memperhatikan beberapa sedikit yang akan saya jelaskan ini. Yang harus diperhatikan dalam mengoperasikan pengurangan pecahan yaitu penyebutnya sudah sama apa belum. Ketika sudah, bisa langsung dioperasikan, dan jika belum sama, maka harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu persyaratannya itu sama, yaitu harus mempunyai penyebut yang sama baru dioperasikan. Jangan langsung dioperasikan begitu. Samakan dulu penyebutnya baru dioperasikan. Itu. Untuk menyamakan penyebutnya, kamu harus mencari KPK penyebutnya terlebih dahulu. Setelah KPK kamu temukan, kemudian lakukan pengurangan pada pembilang pecahan tersebut. Sama seperti penjumlahan. Jadi ketika penyebutnya sudah sama, itu kita bisa mengoperasikan pengurangan pecahan. Dan untuk mencari atau menyamakan penyebutnya, kita cari dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil itu. Nah, di dalam pengurangan pecahan saya juga akan membahas 4 materi seperti penjumlahan tadi. Tuh. Untuk materi yang pertama yaitu pengurangan pecahan biasa. Contohnya yaitu 3/4 dikurangi 1/4. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu 2/3 ditambah 2/5 ditambah 1/6. Ini ada 2 pecahan. Untuk yang soal pertama itu ada 2 pecahan yang akan saya operasikan, dan untuk yang B ini ada 3 pecahan yang akan saya operasikan. Tuh. Penyelesaiannya adalah 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan seperti tadi. Kita samakan, kita lihat dulu penyebutnya sudah sama apa belum. Nah, berhubung ini sudah sama 4 dan 4, maka kita bisa langsung mengoperasikan atau mengurangi pecahan tersebut atau mengurangi pembilangnya, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2/4. Nah, 2/4 ini bisa disederhanakan karena antara pembilang dan penyebut itu bisa dikalikan dengan angka yang sama. 2 bisa dibagi, maksud saya antara pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti itu bisa disederhanakan. Gitu.
2 bisa dibagi dengan 2 dan 4 itu bisa dibagi dengan 4, maka hasil dari penyederhanaannya yaitu 1/2 atau setengah gitu. Lanjut untuk penyelesaian soal yang kedua, yaitu 2/3 dikurangi 2/5 dikurangi 1/6. Nah, di soal yang kedua ini ada 3 pecahan yang akan saya operasikan dengan penyebut yang berbeda. Kita cari dulu KPK dari 3, 5, 6, yang dimana 3, 5, dan 6 ini adalah penyebut dari pecahan-pecahan yang ada di soal. KPK-nya adalah 30. Jadi kita sudah mengetahui untuk penyebutnya itu yaitu 30. Seperti tadi dari penyebut 3 ini kita jadikan ke 30, yaitu dikali dengan 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 10, begitu seterusnya. Penyelesaiannya selanjutnya yaitu dari setelah kita menyesuaikannya, kita bisa langsung mengoperasikannya atau mengurangi, yaitu 20 dikurangi 12 dikurangi 5. Hasilnya adalah 3/30. Nah, berhubung 3/30 ini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan membagi 3. Hasilnya adalah 1/10 atau 1/10. Untuk materi yang kedua yaitu pengurangan pecahan campuran. Oke. Untuk pengurangan pecahan campuran ada 2 cara seperti penjumlahan yang tadi, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan memisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Untuk yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya yaitu 4/7 dikurangi 2 1/3. Penyelesaiannya yaitu 4/7 dikurangi 2 1/3 kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Berhubung 2 pecahan ini adalah pecahan campuran, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu gitu. Yang hasilnya yaitu 3/7 dikurangi 7/3. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan menggunakan KPK. Nah, KPK dari 3 dan 7, sini 7 dan 3 itu adalah 21. Jadi kita tinggal menyesuaikannya, pembilangnya ini tinggal disesuaikan seperti tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu mengoperasikan pembilangnya 96 dan 49. Hasilnya adalah 47/21. Nah, seperti tadi, berhubung pembilangnya itu nilainya lebih besar daripada penyebut, maka dijadikan pecahan campuran, yaitu 25/21 itu. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya, sama seperti penjumlahan tadi. Jadi ketika sebenarnya di dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan itu hampir sama, tinggal bedanya itu yang penjumlahan itu ya dijumlahkan, kalau di pengurangan itu dikurangi begitu. Nah, untuk cara yang kedua dalam pengurangan pecahan campuran yaitu memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Saya mempunyai contoh soal yaitu 4/5 dikurangi 2 1/6. Penyelesaiannya yaitu 4/5 dikurangi 2 1/6 sama dengan 4 dikurangi 2 ditambah 4/5 dikurangi 1/6. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya yaitu 4 dan 2, kemudian pecahannya juga
pisahkan. Nah, di sini kenapa kok dikurangi? Karena ini adalah pengurangan pecahan campuran. Jadi 4 dikurangi 2. Tapi yang harus kalian ingat bahwa untuk tanda yang ada di sini ini tetap penjumlahan. Karena apa? Karena untuk menyatukan bilangan bulat dan pecahannya. Tapi untuk bilangan bulat dan pecahan ini operasinya adalah pengurangan gitu. Setelah itu kita operasikan. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Dan 4/5 dikurangi 1/6 itu adalah 24 dikurangi 5/30. Kok jadi seperti itu? Bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 5/6 yaitu 30. Kemudian disesuaikan saja untuk pembilangnya. Lanjut, hasil dari operasi sebelumnya yaitu 2 ditambah 9/30. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya yaitu 2 9/30. Berhubung ini tidak bisa disederhanakan, maka ini tidak usah disederhanakan. Itu cukup sampai di situ saja untuk penyelesaiannya. Pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Pada pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran, kemudian mengurangkan bilangan asli dan pecahan biasa. Nah, untuk pengurangan pecahan campuran dan bilangan asli ini sedikit berbeda dengan penjumlahan. Jadi, di sini ada syarat khusus atau cara khusus, yaitu merubah dulu bilangan asli menjadi bilangan pecahan campuran, kemudian baru bisa dikurangi atau dioperasikan bilangan asli dan pecahan biasa tersebut. Contohnya yaitu saya mempunyai soal 6 dikurangi 2 5/6. Nah, kalau di penjumlahan tadi bilangan aslinya bisa langsung dioperasikan, kalau di pengurangan itu tidak bisa atau tidak boleh. Di dalam pengurangan harus mengubah bilangan asli menjadi pecahan terlebih dahulu gitu. Nah, caranya bagaimana? Di sini setelah ada soal seperti ini, tinggal kita merubah bilangan asli menjadi pecahan, yaitu 6 ini kita jadikan 5 atau dikurangi 1, yang 1 itu dijadikan pecahan. Nah, 6/6 ini nilainya adalah 1. Kalian masih ingat dong tentunya di kelas-kelas sebelumnya, ketika pembilang dan penyebut yang sama itu pasti hasilnya adalah 1. Contoh 24/24 itu sama dengan 1. 1/1 sama dengan 1. 5/5 itu sama dengan 1. Begitu. Jadi ini nanti bisa dioperasikan kalau sudah seperti ini. Lanjut. Seperti tadi kita dengan menggunakan cara memisahkan bilangan bulat dan pecahannya, yaitu 5 dikurangi 2 ditambah 6/6 dikurangi 5/6. Hasilnya yaitu 3 1/6. 3 ini dihasilkan dari 5 dikurangi 2, dan 1/6 ini dihasilkan dari 6/6 dikurangi 5/6 itu. Nah, kenapa kok di sini saya menggunakan 6/6? Kenapa kok enggak 10/10? Kenapa kok enggak 3/3 dan seterusnya? Karena untuk menyamakan penyebutnya, berhubung penyebut di pecahan campuran ini adalah 6, maka cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan 6/6. Kalian tidak perlu mencari KPK-nya karena penyebutnya sudah 6 atau udah sama gitu. Nah,
pengurangan pecahan. Untuk materi pengurangan pecahan yang terakhir yaitu permasalahan sehari-hari tentang pengurangan pecahan atau kaitannya ke pengurangan pecahan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Tantri membawa roti bolu ke sekolahnya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Untuk gurunya itu adalah 1/6 bagian. Untuk siswa perempuan ada 5/8 bagian, dan sisanya untuk siswa laki-laki. Berapa bagian untuk siswa laki-laki? Penyelesaiannya yaitu bagian untuk siswa laki-laki sama dengan 1 dikurangi 1/6 dikurangi 5/8. 1 ini didapat dari mana? 1 ini didapat dari sebuah roti bolu yang masih utuh, yang masih belum dibagi-bagi. Kemudian 1/6 ini di hasil dari gurunya, yaitu bagian dari gurunya, dan 5/8 ini adalah bagian dari siswa perempuan ini. Gitu. Jadi untuk mencari bagian untuk siswa laki-laki dengan cara mengurangi 1 dengan 1/6 dikurangi 5/8. Hasilnya adalah 24/24 dikurangi 4/24 dikurangi 15/24. Kenapa kok 1 ini saya jadikan 2/4 24/4? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika pembilang dan penyebutnya sama, itu hasilnya adalah 1. Nah, pempraktekannya itu seperti ini. 24/24 itu hasilnya adalah 1. Kenapa kok saya memilih 24? Karena pecahan yang ada di sini ada 6 dan 8, dan KPK 6 dan 8 ini adalah 24. Makanya saya menggunakan 24/24. Oke, selanjutnya yaitu tinggal kita mengoperasikan pengurangan pecahan tersebut. 24 dikurangi 4 dikurangi 15/24. Hasilnya adalah 5/24. Nah, jadi bagian untuk siswa laki-laki adalah 5/24. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dihubungi saya langsung, atau mungkin bisa komentar di kolom komentar, atau memberikan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.